kesudahan kasih setiamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pagi yang indah ini. Bapak dan Ibu yang terkasih, sebelum kita beraktivitas pada hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, agar supaya aktivitas kita di pagi yang indah ini, kita bisa beraktivitas dengan lancar. Namun sebelumnya, marilah kita hening sejenak, kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa yang senantiasa menyertai setiap langkah kami. Pada pagi yang indah ini Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi yang indah ini kita ambil dari 1 Petrus 1 ayatnya 3 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini diberi judul Memperteguh Iman Bersama Dia yang Bangkit. Memperteguh iman bersama Dia yang bangkit. Bacaan Alkitab pada saat ini menggambarkan di mana saat itu bangsa-bangsa yang tersebar di wilayah Asia Kecil bagian utara adalah bangsa-bangsa pendatang, di mana mereka mendapat tekanan baik secara iman maupun tekanan di dalam badannya karena imannya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengalami tekanan dan penganiayaan dari bangsa Romawi. Dalam situasi yang semacam ini, Rasul Petrus memberikan penguatan kepada mereka, memberikan penghiburan bahwa mereka telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Mereka juga tidak boleh terbelenggu dengan situasi yang mereka hadapi pada saat itu. Mereka harus bangkit dengan semangat bahwa Yesus telah bangkit bagi mereka.
Kebangkitan dalam hidup umat akan tampak bila mereka menjalani hidup dengan penuh kegembiraan. Mereka tidak lagi boleh loyo, patah semangat, ataupun bersedih karena mereka tidak mempunyai pengharapan. Ada berkat yang disediakan bagi orang-orang percaya. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Bentuk berkat itu adalah kekuatan, daya pembaruan, dan hal-hal yang diperlukan bagi manusia untuk menghadapi kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selain hal-hal itu, Rasul Petrus juga mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak terhenti di dunia ini. Masih ada kehidupan di masa yang akan datang, yaitu kehidupan di surga. Tuhan sendirilah yang menjanjikan hal itu. Apa yang harus dilakukan supaya kita memperoleh janji dari Tuhan itu? Anak-anak Allah dipanggil untuk hidup di dalam kemurnian imannya. Kemurnian iman akan diuji seperti emas yang murni, yang diuji dengan perapian yang sangat tinggi. Ujian iman diberikan Allah melalui berbagai pergumulan di dalam kehidupan manusia. Bagi pengikut Kristus yang mampu melampaui tantangan dengan baik, Tuhan akan memberikan sebuah puji-pujian, kemuliaan, dan juga kehormatan. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat masa depan, melihat apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena hidup ini tidak hanya berhenti pada saat ini saja, maka di dalam setiap langkah kehidupan kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lihatlah hidup sebagai anugerah dari Tuhan. Penderitaan, kesulitan adalah kenyataan yang harus dilakukan, yang harus diterima oleh manusia pada saat ini. Sesulit apapun situasinya pada saat ini, kita harus memiliki keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Apalagi di tengah kita berperang melawan virus COVID-19 yang sedang melanda negara-negara di seluruh dunia dan juga di negara Indonesia tercinta ini. Semua merasa ketakutan dan kekhawatiran karena sudah banyak korban yang berjatuhan. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Nyatakanlah imanmu dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu bisa terjadi dengan adanya ujian dalam kehidupan iman kita. Untuk menghadapi situasi itu diperlukan keteguhan iman. Iman pada Dia yang hidup dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita memperteguh iman kita, terus melangkah maju bersama Yesus yang bangkit. Tuhan senantiasa menguatkan kita dan menyertai di setiap langkah kita. Amin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi.